mesin las MME 120i inverter welding mesin dengan merek Weldcraft MMA 120i. Ini kondisi mati ya. Artian matinya itu dia tidak ada outputnya tidak ada. Tapi kalau unit dinyalakan seperti ini. Jadi untuk unitnya nih dia menyala, termasuk di sini untuk ampere output, pengatur ampere potensialnya ini dia bekerja. Dan di sini kita tidak melihat adanya overcurrent, lampu OC-nya dia tidak menyala. Tetapi pada outputnya dia tidak ada, teman-teman ya. Jadi jika kita ukur di sini, nah, dia tidak ada. Jadi kita akan bongkar mesin las ini. Kalau dari prediksi sepertinya tidak berat ya. Tapi kita akan cek saja nanti ya. Kita bongkar dulu untuk unitnya, nanti kita akan sambung kembali. Dan sekarang kita sudah membongkar dari mesin las ini. Jadi mesinnya saya keluarkan dari casing. Itu tujuannya untuk memudahkan kita menganalisa dan memeriksa bagian-bagian yang kita curigai. Untuk model seperti ini menggunakan IGBT. Jadi dia hanya menggunakan 2 IGBT sebagai switching MOSFET akhir. Bisa kita lihat di sini, teman-teman. Nah, jadi di sini dia tempat IGBT-nya satu pasang. Jadi pakai dia menggunakan IGBT, modelnya tipenya 50T65. Nah, untuk kasus ini dia tidak ada output pada stang lasnya. Biasanya untuk model IGBT seperti ini, rata-rata yang sering saya temukan adanya permasalahan di bagian totem pole 4688 ya, teman-teman bisa lihat di sini. Jadi di sini ada 2 totem pole ya, bisa kita lihat sebentar. Ini adalah totem pole IC, dimana ini ini adalah totem pole MOSFET ya. Jadi di dalam IC ini ya 4688 ini dia ada 2 MOSFET. Sebenarnya meskipun kita tidak menggunakan IC ini, kita menggunakan MOSFET itu sama saja. Yang penting kita paham cara nyambungnya ya. Untuk skema dari IC 4688 ini, totem pole MOSFET-nya ini ya mungkin seperti ini ya, teman-teman bisa pelajari sendiri bahwa di dalam IC ada 2 ada 2 MOSFET yang terpasang seperti itu ya. Jadi kalau di mesin-mesin las itu kan ada IRF 224 dan IRF 9Z 24N seperti itu ya. Nah, setelah saya cek, biasanya kan ini memang dia sering rusak, tetapi saya cek dia normal. Saya mengeceknya tanpa melepas karena saya hanya mengukur kaki-kakinya sesuai dengan skema ini, dan saya tidak menemukan adanya short pada mesin kedua IC 4688 ini. Untuk cek untuk cek dari pin IC SG sebagai pembangkit PWM-nya, saya pun juga tidak menemukan kejanggalan-kejanggalan, teman-teman ya. Jadi saya cek VCC-nya, terus outputnya normal. Saya kira, jadi langsung saya mencurigai bagian output switching MOSFET IGBT-nya. Nah, di sini langsung saya buka tadi, teman-teman. Jadi ingat ya, teman-teman ya, teman-teman, untuk memastikan bahwa frekuensi PWM output dari IC yang tadi kita bicarakan
yang kita bahas itu, dia akhirnya sampai pada rangkaian GDT di sini, di mana GDT ini dia dibangun oleh sebuah GDT yang menggunakan trafo dengan perbandingan 25:25. Jadi di sini untuk kaki ininya, kaki GDT pratrafo ini dia memiliki 6 kaki di mana 2 kaki ini dia adalah primer yang menuju ke output dari PWM-nya ini. Kemudian masing-masing ini dia adalah sekundernya yang menuju ke masing-masing gate MOSFET, yang pastinya masih melewati rangkaian resistor dan kapasitor juga diode seperti ini. Nah, setelah saya melepas kedua GBT dan trafo, ternyata saya melihat adanya sebuah kondisi yang mengenaskan seperti itu ya. Di sini kita bisa melihat ya teman-teman, sebentar. Di sini kita bisa melihat bahwasanya resistor output yang menuju ke gate IGBT-nya dia mengalami korosi dan keropos. Nah, dia sudah putus. Ini kemungkinan karena dia memang bahan resistornya ini dia bukan Taiwan ya, bukan dari Taiwan, tapi Cina, yang mana kakinya itu bahannya dari besi, bukan tembaga. Ini bisa kita lihat di sini teman-teman, kita perhatikan bahwasanya resistor ini sudah putus tadi teman-teman. Dan ini sudah sangat meyakinkan untuk saya bahwa permasalahan dari mesin las IGBT ini terjadi karena adanya resistor di rangkaian GDT ini dia korosi karena karat. Ya. Jadi solusinya teman-teman, kita tinggal cabuti saja semua komponen di sini. Kemudian kita ganti semua resistor dan diodenya ini. Saya kira ganti saja semuanya dengan nilai yang sama, dengan jenis resistor yang bagus. Jadi seperti itu. Nah, untuk teman-teman, saya menganjurkan atau menyarankan sekali bahwa IGBT ini sangat rentan sekali dengan tegangan kejut. Jadi teman-teman, kalau sudah berhadapan dengan rangkaian output GDT yang menuju MOSFET IGBT-nya, jangan sekali-kali teman melepas trafo GDT tanpa melepas kedua MOSFET IGBT-nya. Jika itu dilakukan, maka saat dicoba nanti pasti IGBT ini akan jebol, akan rusak. Jadi kita akan langsung saja mengganti semua ini, kemudian kita akan sambung kembali videonya seperti itu ya. Dan sekarang ini sudah saya lakukan pergantian untuk semua komponen di sini, termasuk kapasitornya tidak saya ganti karena saya cek tadi barusan normal ya, cuma semua resistor saja dan diode. Semuanya saya ganti dengan nilai yang sama tetapi dengan watt yang lebih besar. Ini 0,5 watt ya, metal realm seperti itu. Nah, langkah baiknya teman-teman, karena di sini adalah pusatnya fan yang dihembuskan, otomatis akan menghasilkan debu dan mungkin udara lembab. Mungkin sebaiknya teman-teman kalau punya lem atau pelapis bisa digunakan untuk melapisi bagian ini resistornya, atau mungkin menggunakan ini teman-teman. Nah, seperti ini, isolator. Jadi kita lindungi semuanya ini menggunakan isolator seperti itu ya. Kemudian dan kita pasang GDT-nya, kemudian kita akan cek untuk frekuensinya nanti. Nah, setelah melakukan penggantian dan sudah kita kasih isolator seperti ini untuk resistornya, ini mencegah dari kotor dan debu ya, atau dari karat ya.
Dan trafo sudah terpasang. Kemudian kita akan coba saja langsung nyalakan, memastikan bahwa tegangan arus VGS dan frekuensi PWM nya sudah normal. Kita nyalakan seperti ini, dia sudah menyala. Kemudian kita ukur frekuensinya. Di sini kita akan ukur frekuensinya dulu, bentar. Nah, kita ukur di kaki gate dan emitor, terukur 46 kHz. Untuk satunya juga harusnya sama ya, 46 kHz. Nah, begitu. Untuk VGS kita coba ukur apakah dia bisa terbaca, karena ini AC tegangannya ya, tegangannya AC. Kita coba. Nah, ini dia tidak terbaca ya. Jika kita coba di DC, dia hanya terukur 275 volt milivolt. Sama untuk sebelahnya. Tapi jika kita ukur menggunakan AVO digital, AVO analog seperti ini ya teman-teman. Kita coba ukur menggunakan AVO analog. Nah, di skala 10 ohm, 10 volt AC, dia terukur sekitar 9 volt AC. Ini kita coba ukur juga di sini, di satunya sama ya, 9 volt AC ini. Nah, sekira ini sudah normal dan kita akan langsung pasang saja. Kita matikan dan langsung pasang kedua IGBT nya ini teman-teman. Saya yakin ini sudah normal ya, saya yakin sekali ini sudah normal sekali. Sebentar kita pasang dulu ya untuk IGBT nya. Sekarang sudah saya pasang untuk kedua IGBT nya dan kita langsung saja coba ya teman-teman. Kita coba pastikan bahwa output sudah keluar. Ini kita akan ukur untuk tegangan outputnya. Nah, untuk tegangan output kita bisa ukur di sini dan di sini, di heatsinknya ini teman-teman. Nah, sudah terukur 56 volt. Saya kira ini sudah normal seperti itu ya. Tinggal kita pasang kembali ke casingnya seperti itu. Dan sekarang untuk mesin sudah kita pasang pada casingnya seperti ini. Jadi dipasang kembali pada casing dan kabel-kabel juga dipasang sesuai dengan bawaannya, jangan sampai salah pasang. Nah, kemudian kita akan coba nyalakan di sini. Nah, itu kita akan coba saja langsung seperti ini teman-teman. Dan kita nyalakan ya, kita besarkan. Ini sudah full ya. Kita coba separuh. Jadi mesinlah sekarang saya kira sudah normal. Nah, seperti itu ya teman-teman. Jadi sekarang mesin las ini sudah normal sekali saya kira. Jadi untuk proses perbaikan kali ini bisa dikatakan lancar. Jadi memang untuk tipe mesin yang seperti ini, seperti yang saya sampaikan di depan, mungkin kalau memang tidak ada output, bisa dicek di bagian tempul
atau jika kadang-kadang saat dinyalakan indikator mati ya, alias tegangan utama 25 volt 26 volt tidak ada, bisa juga disebabkan oleh IC yang ini teman-teman, 4688 ini dia short, sehingga tegangan PSU utama yang 24 volt di drop ya, short ya. Tapi ini permasalahannya ada di bagian IGBT dan bagian potempol, bagian GDT dan IGBT nya, bagian resistor dan diodenya, seperti itu ya. Oke, semoga ini bermanfaat, mudah-mudahan ini berguna, dan kita akan selalu berjumpa kembali di video-video berikutnya. Sampai jumpa.